Selamat pagi pemirsa. Ketahanan pangan dan energi menjadi tantangan besar dunia di tengah gangguan akibat perubahan iklim yang semakin intens, ditambah dinamika geopolitik yang syarat dengan konflik maupun potensi konflik. Target swasembada pangan dan energi dicanangkan dan ditegaskan Presiden Prabowo. Oleh karenanya banyak hal yang harus diperbaiki dan dibenahi. Namun impor beras masih berlanjut di tahun terakhir kepemimpinan Jokowi. Ditambah tahun ini, Badan Pusat Statistik memprediksi produksi beras nasional turun 0,76 ton. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Rabu 23 Oktober 2024 dengan tema Target Ambisius Swasembada bersama saya Lunat Samosir, dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Aris Fadilah. Bung Aris, selamat pagi. Pagi Leo. Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Masih makan nasi? Masih dong. Ini karena kita akan bicara soal swasembada pangan dan swasembada energi yang sudah dicanangkan Presiden Prabowo. Tapi sebelum kita bahas itu, Bung Aris dan pemirsa, kita lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama, ini adalah headline Media Indonesia, Anda bisa lihat di harian Anda. Pisahkan kepentingan pribadi dan negara. Ini terkait dengan surat berkop menteri ya. Bagaimana nih Bung Aris? Iya, 24 jam pasca dilantik Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, Bapak Yandri Susanto mengeluarkan surat undangan sebenarnya, undangan pengajian haul. Kalau haul itu istilahnya memperingati wafatnya ibunya ya, ibunda tercinta, Pak Yandri ya. Menggunakan kop surat dari kementerian. Oke. Nah ini yang menimbulkan kebingungan orang dan memunculkan kritik dari seorang Mahfud MD, mantan Menko Polhukam. Kenapa? Karena Yandri dianggap mencampur adukan urusan pribadi dengan urusan negara, kenegaraan. Dan ini menjadi bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah menyatakan bahwa kabinetnya dituntut untuk bekerja keras dan fokus terhadap asta-cita yang digaungkan oleh Presiden. Tapi yang muncul adalah hal-hal seperti ini yang mungkin bisa dibilang mengganggu ya, mengganggu suasana yang seharusnya dimintakan langsung bekerja, ya kan, tidak ada waktu untuk belajar, harus langsung bekerja mengingat kondisi yang tidak baik-baik saja. Karena Presiden Prabowo kan dalam pidatonya juga ya mengatakan bahwa pemerintah bekerja untuk rakyat, betul, bukan untuk diri sendiri, bukan untuk kerabat. Yang dalam hal ini memang kalau memang mau ada haul, ya jangan pakai kop surat menteri, begitulah sederhananya ya. Dan ini kan juga menjadi karena diketahui bahwa istri dari Pak Menteri ini adalah maju untuk pilkada di daerahnya, sedang maju. Jadi ini kan dikhawatirkan ada muatan politis, kampanye untuk sang istri. Meskipun akhirnya dibantah ya. Iya, di bagian akhir Menteri Yandri mengatakan itu tidak ada kepentingan politis. Betul. Dan murni diadakan untuk haul, tidak menyalahgunakan jabatan, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Ya. Agak lucu ya. Tidak menyalahgunakan jabatan tapi tidak akan mengulangi lagi. Kalau memang benar tidak menyalahgunakan, ya tidak apa-apa dong diulangi lagi kan begitu ya. Tapi tidak apa-apa, kita senang karena kemudian kekeliruan ini kelihatannya sudah dipahami juga. Semoga kabinet bekerja benar-benar untuk rakyat, bukan untuk kerabat. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa dan Bung Aris, ke masih dari halaman 1 terkait dengan Kabinet Merah Putih. Perombakan besar-besaran bakal terjadi. Ini berita visioner begitu Bung Aris, karena kan kabinetnya saja baru diumumkan. Kemarin kita masih baru lihat pelantikan kepala badan setingkat menteri. Kok mengatakan bahwa perombakan besar-besaran bakal terjadi? Maksudnya apa ini? Ini komentar dari beberapa pengamat yang melihat postur kabinet yang di Kabinet Merah Putih. Ya, menurut saya itu wajar ya, wajar juga ketika Presiden terpilih menyusun kabinetnya. Kita tahu bahwa Presiden terpilih
adalah hasil dari sebuah koalisi besar. Ya. Dan wajar juga dalam politik bahwa koalisi besar itu diberi tempat. Dalam ini diberi posisi jabatan menteri. Ya. Itu wajar dalam politik. Nah, yang harus dilihat adalah bahwa presiden punya visi. Visi bukan visi menteri, ini visi presiden. Semua harus menjalankan visi presiden. Tadi kita sebut asta cita. Nah, kita beri kesempatan kabinet besar ini untuk mewujudkan asta cita dari presiden. Dan presiden tentu berhak untuk melakukan evaluasi. Evaluasi tentu itu juga wajar, sangat wajar presiden. Ketika visinya dia rasa tidak akan bisa dicapai oleh kabinet yang dipilihnya, untuk melakukan evaluasi itu sangat wajar. Dan mungkin 6 bulan. Ada biasanya kan kita bilang 100 hari kabinet. 100 hari dilihat. Meniru Amerika Serikat itu biasanya. Tapi 6 bulan. Kalau di sini disebut 6 bulan. 6 bulan dan ada yang bilang 1 tahun. Artinya memang kemudian bahwa kocok ulang, reshuffle itu boleh-boleh saja. Boleh, itu kan hak prerogatif dari seorang presiden. Baik. Kita harap sih idealnya tidak usah kocok ulang ya, supaya tidak buang waktu. Betul. Tapi kalau memang perlu, ya jangan ragu juga. Betul. Supaya kemudian tujuan pemerintah tercapai. Baik, kita akan ikuti nanti perkembangannya seperti apa. Kita ke berita selanjutnya, pemirsa, di halaman 2, di halaman dalam di harian Anda. Kriminalisasi jadi momok tenaga pendidik. Ini terkait dengan kasus di Kendari ya, Bung Aris ya. Betul. Ini bagaimana nih, kalau melihat seperti ini, apakah memang penegak hukum ini harus disegarkan lagi pengetahuan hukumnya atau seperti apa ya? Ya, sebenarnya kan kasus ini menjadi ramai karena diduga seorang guru perempuan menganiaya murid SD kelas 1 dan dikatakan bahwa anak SD itu adalah putra seorang polisi. Sehingga kemudian kasusnya berjalan cepat dan si guru ditersangkakan dan ditahan. Ramai di media sosial, akhirnya ditangguhkan penahanannya. Ya kan? Kasus ini kan sebenarnya bukan pertama terjadi. Tenaga pendidik dikriminalkan, ditersangkakan karena dianggap atau diduga melakukan penganiayaan terhadap muridnya. Pada peristiwa ini ternyata tidak melakukan penganiayaan. Kita belum tahu ya. Yang diakui oleh guru. Yang diakui. Kalau gurunya kan menyatakan melalui pengacaranya bahwa dia dipaksa untuk mengakui. Ya kan? Nah, ini kan kalau kita lihat secara secara aturan bahwa guru itu dalam melakukan tugasnya itu dilindungi undang-undang. Dia tidak bisa tidak dapat dihukum sepanjang tindakan atau perbuatan guru juga tidak melanggar undang-undang. Dilindungi, ada undang-undangnya. Tapi di lain pihak bahwa ada aturan yang perlindungan anak. Iya kan? Ini bagaimana polisi supaya dua aturan ini tidak saling bertentangan. Ada perlindungan anak, ada juga perlindungan guru. Nah, ini menjadi tugas yang harus dikerjakan oleh Menteri baru, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang baru saja dilantik kan, berarti untuk menyelesaikan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ya? Ya. Saya agak lupa SD soalnya Menteri Pendidikannya kan jadi dibelah jadi 3 kan, ada dasar, menengah, ada tinggi, ada budaya. Budaya, betul. Kita harap bekerja lebih cepat dan juga mungkin ya penegak hukum ya harus bisa melihat dengan jeli ya. Betul. Karena kan diduga ini juga penegak hukum juga kan, orang tua dari si anak. Baik, kita nanti ikuti perkembangan kasus ini seperti apa. Semoga kalau memang ada kriminalisasi dihentikan. Betul. Walaupun kalau memang salah ya nanti dihukum juga, begitu ya Bung Aris ya. Betul. Baik, kita tinggalkan berita itu, kita langsung ke editorial. Pemirsa, pada hari ini diberi judul Target Ambisius Swasembada. Kita kalau melihat pidato kenegaraan dari Presiden Prabowo Subianto, Bung Aris, saya sebagai warga negara senang kalau kemudian memang bisa mencapai swasembada pangan, swasembada energi. Karena artinya kita mau beli beras jadi tidak mahal. Kita mau menggunakan bahan bakar minyak atau bentuk energi lain jadi lebih mudah. Tapi pertanyaannya adalah melihat kondisi semua yang ada, apakah memang target itu seperti judul editorial ambisius atau memang achievable, bisa dicapai? Bagaimana? Apa pesan editorial, Bung Aris? Menurut saya begini, bahwa tadi kembali ke cita-cita Presiden terpilih, bahwa salah satu yang menjadi apa istilahnya target ya, adalah swasembada pangan dan energi.
Turunannya adalah kemudian dibentuklah sebuah kabinet. Ya. Kabinet yang diharapkan mampu mewujudkan cita-cita itu. Kita beri kesempatan, kita kawal, kita berharap tentu itu bisa terjadi. Yeah. Bayangkan negara sebesar ini kalau masih harus impor terus kan bahaya. Sangat Dan kondisi ekonomi dunia, kondisi di dunia kan pangan dan energi itu kan sangat dipengaruhi oleh kondisi di dunia. Betul. Dan sebuah negara kita tahu presiden kita adalah berlatar belakang militer, bahwa kekuatan sebuah negara adalah pangan dan energi itu harus dikuasai. Yeah. Sehingga bisa diperhitungkan dan tidak terpengaruh oleh negara lain atau kondisi dunia. Itulah yang ingin dicita-citakan. Kita beri kesempatan, tapi kita ingatkan bahwa ini loh tantangannya. Iya kan, tantangannya harus pengamat harus bersuara bahwa ini tantangannya, dan harus serius, harus fokus untuk benar-benar mencapai target swasembada itu. Bahkan tadi disebut dalam 5 tahun. Ya optimisme boleh, tapi kan harus kita lihat tantangannya seperti apa dan apa langkah-langkah strategis. Harus punya itu langkah-langkah strategis. Tahapan-tahapan yang akan dilakukan untuk mencapai target itu ya. Dan dikoordinir oleh seorang Menko bidang pangan khusus. Sampai ada sekarang. Ada Menko bidang pangan itu kan memang sedemikian pentingnya pangan di mata seorang Presiden Prabowo. Sehingga dia harus membentuk sebuah Menko yang khusus mengurusi pangan. Masalahnya kan selalu dikatakan Bung Aris, the devils are in details. Kalau gagasan besarnya sangat baik, betul. Tapi tahapan-tahapan mencapainya seperti apa? Lalu yang kedua kemudian juga jangan-jangan, saya berharap ini maksudnya, jangan sampai orang-orang di sekitar Presiden Prabowo Subianto itu bersikap ABS. Asal Bapak senang begitu. Sesuatu yang tidak mungkin tercapai dikatakan mungkin supaya Bapak senang. Padahal kemudian nanti ujung-ujungnya menjadi bermasalah. Tapi bagaimana optimisme ini kita bisa bina untuk mencapai target itu, kita akan bahas Bung Aris. Dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Rabu 23 Oktober 2024. Target ambisius swasembada. Target ambisius swasembada. Ketahanan pangan dan energi menjadi tantangan besar dunia di tengah situasi saat ini. Gangguan akibat perubahan iklim semakin intens dan kini ditambah dinamika geopolitik yang syarat dengan konflik maupun potensi konflik. Pemerintahan baru Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengidentifikasi tantangan tersebut. Target swasembada pangan dan energi pun dicanangkan dan ditegaskan kembali oleh Presiden Prabowo dalam pidato perdananya seusai pelantikan oleh MPR RI. Indonesia bakal mencapai swasembada dalam kurun 5 tahun. Itu target sekaligus janji Prabowo Gibran. Jika menyaksikan pidato Presiden Prabowo yang begitu menggebu-gebu, ada optimisme yang kuat untuk memenuhi janji swasembada. Akan tetapi, merealisasikan janji maupun target jauh lebih berat ketimbang mengucapkan atau mencanangkannya. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang baru saja digantikan Prabowo juga pernah menggebu-gebu menjanjikan swasembada pangan dalam 4-5 tahun. Joko Widodo yang memimpin selama 2 periode yakni 2014-2019 dan 2019-2024 memang berhasil memenuhinya. International Rice Research Institute atau IRI bahkan mengganjar Joko Widodo sertifikat swasembada beras yang disebut diraih selama periode 2019-2021 yang masuk periode kedua pemerintahan Joko Widodo. Di luar kurun waktu tersebut, pengadaan beras lewat impor terus terjadi. Bahkan di 2018 terjadi lonjakan impor beras. Setelah masa swasembada, impor beras muncul lagi pada 2022 dan kembali melonjak di 2023. Impor beras pun masih berlanjut di tahun terakhir kepemimpinan Joko Widodo. Kebetulan masa kampanye pemilu berlangsung sampai awal 2024.
Idealnya, capaian swasembada bisa dikatakan berhasil bila dapat terus bertahan sepanjang era rezim memimpin. Bukan hanya sekali atau sesekali, pun swasembada beras mesti diiringi dengan meningkatnya kesejahteraan petani dan keterjangkauan harga oleh rakyat. Itu semua bukan perkara mudah. Terlebih, produksi beras menunjukkan tanda-tanda yang terus menurun. Tahun ini, Badan Pusat Statistik atau BPS juga telah memprediksi produksi beras turun 0,76 ton. Banyak hal yang harus diperbaiki dan dibenahi, mulai dari infrastruktur pendukung yang mencakup keandalan jaringan irigasi hingga dukungan input produksi kepada petani. Pola produksi beras juga harus tahan dan adaptif terhadap dampak perubahan iklim yang sudah menjadi keniscayaan. Di sektor energi, Presiden Prabowo juga berjanji mewujudkan swasembada. Ini bisa dibilang target yang sangat ambisius. Joko Widodo pun belum pernah mencanangkan swasembada energi. Ada target swasembada bahan bakar nabati, tapi bukan energi secara keseluruhan. Untuk bisa swasembada, pemerintahan Prabowo Gibran harus menekan penggunaan bahan bakar minyak atau BBM dan hasil minyak utamanya LPG. Menurut catatan BPS, nilai impor minyak mentah yang sempat menurun di awal pemerintahan Joko Widodo pada 2015 kini mulai melonjak kembali. Di 2015, nilai impor minyak sebesar 8 miliar US dollar, turun bila dibandingkan dengan pada 2014 yang menembus 13 miliar US dollar. Pada 2021 hingga 2023, nilai impor minyak mentah dimulai dari 7 miliar US dollar, kemudian melampaui 11 miliar US dollar di 2 tahun terakhir. Sebagai net eksportir minyak, nilai ekspor Indonesia selalu lebih kecil ketimbang impor. Selisihnya pun cenderung terus membesar. BBM juga masih dominan dalam bauran energi nasional. Data Dewan Energi Nasional atau DEN menyebutkan pada 2023, bauran energi terbesar ditempati batu bara sebesar 40,46%, minyak bumi 30,18%, gas bumi 16,28%, energi baru dan terbarukan 13,09%. Untuk menekan porsi minyak bumi sekaligus mewujudkan energi bersih, bauran energi baru dan terbarukan harus dipacu habis-habisan. Itu membutuhkan bukan sekadar tekad dan komitmen politik, melainkan juga dedikasi pada riset dan inovasi penggunaan energi. Kita sepakat dengan Presiden Prabowo bahwa target harus dipasang setinggi mungkin. Namun, usaha mencapainya juga harus sekeras mungkin dengan strategi yang tidak asal-asalan. Perlu langkah yang terukur dan ikhtiar sangat keras. Tidak boleh ada koordinasi yang berbelit-belit, ego sektoral, dan komunikasi antar kementerian atau lembaga yang macet agar janji itu bisa terrealisasi. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Indonesia, dan sekarang kita akan bertanya dulu Bung Ari sebelum kita lanjutkan diskusi kita. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pengamat ekonomi energi UGM, Fahmi Radi. Pak Fahmi, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Leo. Ya, Pak Fahmi, kita melihat bahwa Presiden Prabowo Subianto ingin dalam masa kepemimpinannya Indonesia akan menjadi negara yang swasembada pangan dan swasembada energi. Kalau kita fokus ke swasembada energi, Pak Fahmi, saya melihat data-data yang ada di sekian pemberitaan, Indonesia masih terus mengimpor kebutuhan baik minyak mentah maupun BBM. Apakah dalam waktu 5 tahun itu bisa dibalikkan keadaannya, Pak? Kita bisa tidak impor, katakanlah BBM begitu, supaya kemudian kilang-kilang pemurnian yang di zaman pemerintahan Jokowi dibangun itu bisa efektif. Bisa atau tidak, Pak, kita tidak impor lagi BBM, Pak Fahmi? Saya kira sangat sulit itu ya. Pertama, impor kita itu kan sudah sangat besar sekali. Sebagian impor per hari sekitar 1,2 barel per hari itu satu banyak. 1,2 juta barel ya, Pak? Iya, betul. Kalau itu kemudian digantikan dengan biodiesel atau energi baru terbarukan gitu ya, ini butuh waktu yang cukup lama gitu ya. Misalnya Pertamina pernah mengembangkan energi baru biodiesel dengan menggunakan minyak sawit gitu ya.
itu hanya sampai ke 40 berhenti. Karena apa? Karena nggak punya teknologi untuk melanjutkan tadi. Nah, memang resource yang dimiliki kan besar sekali gitu. Tapi kelemahan kita adalah tidak ada upaya teknologi untuk rekayasa tadi menjadi energi baru terbarukan yang kemudian menggantikan BBM tadi gitu. Jadi kalau waktu yang diajukan 4-5 tahun itu terlalu singkat dan saya nggak yakin itu bisa dicapai itu, Leo. Pak, kalau mau dengan cepat kan artinya harus secara revolusioner ya, radikal ya. Kalau mau mengolah katakanlah panas bumi, salah satu bentuk energi baru terbarukan, juga kan butuh waktu ya Pak, mungkin 5 tahun kurang. Yang paling memungkinkan Pak Fahmi untuk kemudian membuat kita lebih mandiri, mungkin tidak, mungkin masih mengimpor juga walaupun tidak sebanyak sekarang. Yang paling memungkinkan caranya bagaimana Pak Fahmi? Ya, saya kira yang paling memungkinkan resource yang kita miliki tadi adalah Pak Yudhisto tadi. Kita punya beragam resource, tidak hanya sawit, tapi juga beberapa tanaman yang lain. Tapi sekali lagi ini butuh rekayasa teknologi gitu ya. Nah, yang harus ditempuh adalah bisa misalnya bekerjasama dengan BRIN atau dengan perguruan tinggi untuk menyediakan teknologi tadi sehingga itu bisa diolah lalu menghasilkan biodiesel atau bensin dan lain sebagainya sehingga secara bertahap gitu ya itu kemudian bisa menggantikan tadi misalnya solar bisa diganti kemudian pertalite bisa diganti juga gitu ya. Itu barangkali yang harus dilakukan gitu ya. Pak Fahmi, waktu di pemerintahan Jokowi kan kita tahu ya di langkah awal itu waktu itu Presiden Jokowi membubarkan Petral Pak. Lalu katanya Pertamina membangun kilang pemurnian supaya kemudian minyak mentah Indonesia tidak perlu kita jual, kita bisa olah di Indonesia sehingga BBM-nya kita tidak perlu impor. Itu apa kabarnya Pak Fahmi? Nah, masalahnya juga kilang yang ada dimiliki oleh Pertamina tadi, pertama kilangnya itu suatu orang, kemudian yang kedua minyak mentah kita itu tidak matching dengan kilang yang kita miliki tadi. Sehingga tidak apa Pak? Tidak matching? Tidak matching, artinya minyak mentah kita itu nggak bisa diolah di kilang yang ada itu. Kemudian itu harus diekspor itu. Nah kedua, minyak mentah kita juga semakin turun gitu ya. Target APBN 600.000 barel per hari itu tidak pernah tercapai, sehingga itu nggak bisa diharapkan gitu ya. Jadi memang kalau mau menggantikan tadi itu ya dengan energi baru terbarukan gitu. Tapi ini tidak mudah dan butuh waktu gitu ya. Saya kira pada saat zaman Jokowi itu kan juga mencanangkan program transisi energi gitu ya. Salah satunya juga dengan mengubah energi fosil ke energi baru terbarukan sejak 2015. Selama 10 tahun menurut saya gagal total gitu ya. Karena target bauran energi baru terbarukan itu mestinya 23% tahun 2025, sekarang baru capai sekitar 12,8. Nah apalagi kegagalan tadi ya di pemerintahan Prabowo saat ini kan personelnya kan sama, Menteri SDM-nya ya Pak Le, Menteri BUMN-nya juga Erick Thohir, kemudian dari keuangan yang itu juga Sri Mulyani. Maka saya semakin pesimis gitu ya. Program ambisius tadi tidak akan tercapai itu Mas Leo. Baik, ya ada yang bilang katanya target harus ditetapkan setinggi-tingginya supaya kalau tidak tercapai jatuhnya tidak terlalu jauh katanya begitu Pak Fahmi. Tapi kita nanti akan lihat seperti apa langkah pemerintah Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada energi dan pangan. Terima kasih pengamat ekonomi UGM Fahmi Radi sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Pak Fahmi. Kalau kita lihat Bung Aris dari kemandirian energi dulu ya, kita belum bicara yang pangan. Ini kan tadi Pak Fahmi mengatakan sulit dicapai untuk kemudian kita swasembada energi di 5 tahun ini. Ini harusnya sih kalau saya percaya pemerintahan Prabowo Subianto juga sudah tahu. Kira-kira ada terobosan tidak ya kita bisa melihat? Harus, terobosan itu harus kan. Tadi kita bicara pangan, sekarang kita bicara energi. Energi, bayangkan 50% kebutuhan itu impor. Ya kan tadi Pak Fahmi bilang 1,2 juta barrel per hari. Dari mana cara menutupi itu? Ya kan?
lifting minyak terus turun. Dan apa mungkin masih mau mencari sumur-sumur baru atau mengoptimalkan sumur-sumur tua? Rasanya sulit. Karena mahal katanya. Karena mahal. Pilihannya adalah energi baru dan terbarukan. Ya, kita nomor 1 minyak sawit di dunia. Tapi kan itu butuh teknologi dan butuh uang, butuh investasi. Biayanya akan lebih itu kalau bikin biodiesel. Menarik investasi dari luar untuk membuat mereka tertarik mengembangkan biodiesel dan segala macamnya di energi baru terbarukan di Indonesia, itu kan berarti kan harus ada koordinasi dengan Kementerian Investasi segala macam, Kementerian Luar Negeri. Itu tantangannya. Bagaimana menarik investor asing untuk datang ke Indonesia dan mengembangkan biodiesel atau apalagi tenaga matahari segala macam, panas bumi. Dan itu butuh waktu. Butuh waktu. Tapi kan tadi Leo bilang, sehingganya kalau masyarakat kita melihat ada upaya itu, ya kan, bagaimana menarik investor itu, dan ini masih tetap dilanjutkan tadi ya, yang soal kita sepakat bahwa akan mengurangi energi fosil, tapi kan kalau memang masih ada kan kenapa tidak untuk dipakai terus ya. Tapi kan biodiesel dan segala macam energi baru terbarukan itu harus dikembangkan. Dan itu pernah dicoba, tadi Pak Radi bilang kan pernah dicoba, tapi kan tidak ada teknologinya. Betul. Dan itu butuh investasi. Investasi itu luar biasa mahal untuk itu kan. Nah, ini kerja ini kan yang ingin dilihat. Betul. Hasilnya oke lah, kita lihat nanti. Kita memang optimis ya, harus optimis. Tapi kalau melihat keadaan yang ada, akhirnya kan kita jadi berpikir apakah bisa kemudian swasembada energi, kalau kita fokus energi dulu, itu bisa tercapai. Atau jangan-jangan memang mungkin harus direvisi turun begitu. Bahwa katakanlah kita akan mengurangi impor BBM. Kalau saya berpikir sebagai warga negara lah yang tidak terlalu mengerti energi, BBM-nya diproduksi di Indonesia. Tadi Pak Fahmi mengatakan tidak matching dengan kilangnya katanya. Saya agak aneh juga, kok tidak bikin satu kilang yang bisa matching begitu ya. Tapi apakah ini kemudian bisa dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Subianto yang kabinetnya baru terbentuk, lalu juga koordinasi menjadi PR besar kan bagi ukuran kabinet ini. Kira-kira bagaimana, Bung Aris? Ya, menurut saya tadi kan kita kembali bahwa target itu harus dipasang tinggi. Betul. Kita sepakat itu. Sehingga orang yang terlibat untuk mewujudkan target itu bekerja keras, bekerja sungguh-sungguh, ya kan. Tentu kabinet ini harus membuat secara gradual, ya kan. Betul tadi, dikurangi dulu ketergantungan impornya. Itu dulu. Itu kan harus ada apa istilahnya? Tahapan dan blueprint. Nah, masalahnya selalu begitu, Bung Aris. Blueprintnya ada. Kalau kita bicara tadi yang sempat dikutip Pak Fahmi Radi, bauran energi. Ini saya mengutip yang dikatakan oleh Kementerian ESDM bahwa di tahun 2025 tahun depan loh. Itu kita harus 23% dari energi baru terbarukan. Yang tadi Pak Fahmi mengatakan sekarang baru berapa? Kurang dari 13% katanya, 12,5, 12,8%. Betul. Artinya memang targetnya setinggi mungkin, tapi kan harus realistis begitu loh. Kira-kira bisa tidak kita melihat seluruh pemerintahan ini melakukan itu? Ya, menurut saya blueprint itu harus dibuka ke publik. Seperti apa? Gradualnya, transparan. Tadi berapa? 23%. Iya. Energi baru terbarukan. Energi EBT-nya kan? Non BBM lah kita bilang ya, non fosil. Dibuka ke publik. Dan kita sama-sama kawal. Jadi nggak tuh barang, ya kan? Jalan nggak? Susah sih, 13% tahun ini, tahun depan yang kurang dari 12 bulan harus 23%, itu kan mission impossible deh kayaknya itu. Bagaimana Bung Aris? Kita lihat, Leo, kabinet ini baru terbentuk, ya kan? Kita kasih kesempatan, tolong dibuka blueprintnya seperti apa, kita kawal sama-sama. Itu yang bisa kita lakukan. Yang saya agak berpikir begini, Bung Aris, kalau sesuatu yang memang tidak bisa dicapai, katakanlah targetnya 10. Tapi semua ilmuwan pakai dasar ilmiah yang ada mengatakan paling tinggi hanya bisa 8. Betul. Nah, bisa tidak kemudian kita melihat
Pak Prabowo dan pemerintahannya dengan berbesar hati mengubah dari 10 itu menjadi 9, katakan begitu. Karena kan tadi target harus tinggi mungkin. Supaya kemudian ketika misalnya target tidak tercapai, ya tidak jauh-jauh amat dari target ini. Sehingga ketika kita mencanangkan swasembada energi, ya minimal kita meminimalkan impor BBM deh gitu. Mau tidak kira-kira pemerintahan ini melakukan itu? Kalau menurut Bung Aris? Saya kira sangat mungkin ya. Segala sesuatu sangat mungkin terjadi. Kan pasti Prabowo ketika membentuk tim kabinetnya dengan cita-citanya itu kan dia dengan segala ini ya, segala problematika, kalau kita mau bilang itu problem, bahwa dia harus mengakomodir kepentingan politis. Dia pasti berusaha mematchkan ya cita-cita dan orang-orang yang bekerja untuk menggapai cita-cita itu. Pasti melihat kemampuan pasti juga. Akan melihat kemampuan. Dia pasti akan melakukan evaluasi, ya kan? Akan evaluasi, entah berapa lama dia evaluasi kan? Nanti dia akan capai. Oh, tapi kan kita sebagai masyarakat ingin lihat bahwa kabinet ini bekerja gitu. Ketika bekerja dan dari 23% tadi, misalnya tercapai berapa persen? Ada progres kerja, kita bisa lihat, oh iya memang bekerja dan memang sulit gitu loh. Jadi dari tahun ini misalnya katakanlah 12,8%, tahun depan katakanlah menjadi 14%. Prosesnya seperti apa, progresnya seperti apa, itu kan kita lihat. Meskipun 23-nya tidak tercapai begitu ya. Kalau tahun depan misalnya 14%, dari sekarang 13%, itu kan ada progres. Tapi pertanyaannya kembali lagi Bung Aris, apakah kemudian memang semua target ini, walaupun setinggi mungkin, memang bisa tercapai? Lalu tahapan-tahapan mencapainya seperti apa? Kalau kita bicara kedaulatan pangan atau swasembada pangan, Menko bidang pangan ini membawahi siapa nih? Kan yang logika normalnya Menteri Pertanian, lalu Kepala Badan Pangan, lalu kemudian mereka bagaimana bekerjanya? Apakah memang misalnya lebih banyak menanam di timur, di Papua, itu bisa berhasil atau tidak? Tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang waktunya kita Bung Aris untuk mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV dari Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Ada Pak Pola Sembiring. Pak Sembiring, selamat pagi. Selamat pagi Bapak Metro, selamat pagi juga Pak Leo. Selamat pagi Pak Sembiring. Bagaimana Pak? Ini kita mendukung sama-sama target swasembada pangan, swasembada energi yang dicanangkan Presiden Prabowo. Kalau menurut Anda itu target bisa tercapai Pak Sembiring atau memang terlalu ambisius? Bagaimana Pak? Begini Pak ya, setiap pemerintahan baru itu ada aja target. Pak Jokowi kemarin kan adalah dimunculkan bioetanol lah, baru beralih juga ke listrik lah begitu. Tapi setelah itu nanti berlalu, seiring dengan jalannya waktu berlalu, itu hilang begitu saja. Wacana itu sering diwacanakan tapi tak pernah ditindaklanjuti begitu. Begitu ya? Katakanlah sekarang kita masalah swasembada pangan, kan begitu. Swasembada pangan itu datangnya dari mana? Dari daerah Pak, bukan dari kota. Ya. Masalahnya di
pelosok-pelosok negeri ini kan tidak diperhatikan gitu. Cobalah kita lihat infrastruktur sekarang. Rusak Pak rata-rata, apalagi di daerah ini hampir nyaris tak ada pembangunan di daerah-daerah begitu. Oke. Itu Jadi, maksudnya infrastrukturnya bagaimana petani menghasilkan pangan gitu Pak. Dan Oke. sekarang ada lagi begini, program pemerintah ini masalah dikasihlah ke daerah-daerah penyuluh pertanian begitu. Ya, ya. Saya ini kan Efektif, sudah Pak? lama jadi pengurus kelompok tani. Ketika PPL itu datang, saya tanya, tahu apa dia tentang pertanian? Nggak ada Pak. Loh, begitu Pak? Begitu makanya kadang-kadang ngeri kita kadang-kadang nggak tahu kita apa yang fungsinya PPL itu gitu. Karena Baik. harusnya dia PPL kan itu penyuluh pertanian, dia harusnya kan Dia tahu harusnya tentang tani. membantu gitu. ya, mendampingi petani ya. Pak Sembiring, tapi Pak, Iya. kalau melihat target yang dicanangkan Presiden Prabowo, swasembada energi, swasembada pangan, itu kita setuju ya menurut Pak Sembiring, bagaimana Pak? Iya kita setuju aja sih. Kalau bisa memang itu bisa kita targetkan, itu memang jauh lebih baik untuk mensejahterakan masyarakat begitu. Cuman nanti yang ditakutnya di tengah jalan masuk angin, lari kemana-mana itu hilang. Kan begitu yang selama ini terjadi. Baik, itu yang kita jaga ya, supaya jangan kemudian targetnya di tengah jalan masuk angin seperti kata Pak Sembiring atau menguap begitu saja. Baik, kita harap apa yang disampaikan Pak Sembiring ini juga diperhatikan oleh pemerintah. Terima kasih Pak Pola Sembiring dari Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Sembiring ada pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat, Pak Sujatmoko. Pak Sujatmoko, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Sujatmoko. Bagaimana Pak swasembada pangan dan energi ini? Silakan Pak, pendapat Anda Pak, singkat padat saja, silakan. Ya. Target ambisius swasembada ya. Jadi ya target sih boleh-boleh saja kalau menurut saya ya, apalagi hari ini ya mungkin dari kabinet juga sudah bukan gemuk lagi kalau saya bilang sih, udah obesitas ini. Tapi kalau melihat lapangan, ini orang-orang yang ada di kabinet kira-kira ngerti masalahnya enggak gitu untuk mengatasi itu. Kalau hari ini misalnya swasembada beras, kalau hanya cukup dengan impor ya mungkin petani yang di gunung juga bisa kalau ngurusin kayak gitu. Tapi bagaimana supaya swasembada beras misalnya nggak impor, itu bagaimana caranya? Karena saya pikir sih kalau misalnya beras, ya diserahkan sama orang, yaitu ke petani Pak. Yang tahu itu petani, masalah petani. Karena pemerintah itu sekarang kayak nggak peduli dengan petani. Misal, sekarang petani itu ya dengan permasalahannya sendiri ya menyelesaikan sendiri. Tidak pernah pemerintah ikut campur dalamnya bahwa misalnya hari ini gagal panen masalahnya apa. Pemerintah nggak ada. Coba lihat, mungkin karena saya orang gunung ya, orang kampung, saya tahu persis. Bagaimana misalnya BBM bersubsidi 10.000 pertalit, nyampe nggak kira-kira ke gunung? Di gunung tidak ada yang namanya pertalit 10.000. Tidak ada Pak, berapa Pak? Lah kalau kan di pegunungan itu masih eceran Pak, ecerannya sekitar 13.000. Bagaimana dia jadi 13.000 menikmati BBM bersubsidi? Ini realitanya begitu. Jadi sebenarnya untuk siapa gitu? Ini pembangunan apapun ini untuk siapa? Apakah untuk rakyat kecil atau emang siapa? Kalau saya sih masih ada optimis apalagi dengan kondisi kabinet yang luar biasa, viralnya sekali ini, hampir Metro TV menyiarkan setiap detik. Kalau memang nggak ada, nanti kita lihat 100 hari ke depan akan seperti apa gebrakan-gebrakannya, mungkin baru kita akan bisa melihat lebih jelas 5 tahun ke depan akan seperti apa. Iya. Terima kasih Metro. Baik, terima kasih Pak Sujatmoko di Bekasi, Jawa Barat. Ada di gunung katanya Bung Aris. Baik, kita beralih ke pemirsa Metro TV berikut. Kali ini datang dari Sumatera Barat, ada Pak Afrizen. Pak Afrizen, selamat pagi. Selamat pagi. Dari Anda berasal dari mana Pak Afrizen? Dari Sumbar, Sumatera Barat. Oh, di kota mana Pak? Di Kabupaten Solok. Kabupaten Solok di Sumatera Barat. Bagaimana Pak pendapat Anda? Lumbung Padi Solok. Lumbung Padi, Kabupaten Solok. Bagaimana Pak? Silakan Pak. Target ambisius ini, ambisius kalimatnya sebetulnya dihilangkan itu. Jadi pemerintah punya target untuk pencapaian, ambisius penetrasinya agak negatif. Nah, jadi satu, kita harus optimis dengan pemerintahan baru ini. Mak
kasih panggung Pak Prabowo untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa. Cuman harus ingat bahwasannya di pangan energi selama ini tak ada persoalan. Yang persoalan itu mafianya yang harus diberantas itu. Mafia. Iya, contoh, pemerintah sudah menyediakan pupuk. Sampai nggak pupuk seperti itu ke petani. Ini maksud Pak Afrizan mafia apa nih Pak? Di mana juga mafianya? Di pangan. Oke. Sampai pupuk seperti yang sampaikan pupuk itu ke petani itu. Saya kan petani ini. Di Solok juga ada mafia pupuk ini maksud Pak Afrizan? Ada. Dari Sabang sampai Merauke banyak tuh Pak. Ini saya nggak bicara Sabang sampai Merauke, saya bicara di kampung saya. Jadi kenapa? Jadi artinya kita kalau saya melihat dan itu pidato perdananya Pak Prabowo kemarin, kemudian target soal kemampuan dari kabinet itu kan persoalan saya orang-orang punya sekolah ilmu lah. Yang penting bagaimana pemerintah punya komitmen itu menghantam namanya mafia itu baik migas, mafia ya, seperti itu. Jadi saya ini dengan apa yang targetkan oleh artinya gini, secara logika betulnya Indonesia itu punya kemandirian pangan. Salahnya di mana selama ini? Kenapa? Dulu waktu Pak Harto bisa, kenapa sekarang tak bisa? Pertanyaannya seperti itu kan jauh agak kurang. Baik. Oke. Baik, terima kasih Pak Afrizan di Kabupaten Solok ya, di Sumatera Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak Afrizan. Kalau kita mendengar pendapat dari tiga pemirsa ini, Bung Aris, tiga-tiganya optimis. Tapi juga realistis. Mereka bertanya, tadi Pak Afrizan malah menitipkan pesan untuk pemberantasan mafia pupuk dan segala macam. Kita sering dengar ya, giliran mau tanam pupuknya hilang dan kemudian kalaupun ada jadi muahalnya minta ampun. Bagaimana Bung Aris? Ya, kita tahu ya kalau kita bicara soal pangan misalnya, itu kan harus ada selain tanahnya ya, lahannya, kan harus ada benih yang baik, pupuk yang baik, dan pengairan, airnya, itu karena mutlak itu kan. Saprotan tuh, sarana produksi pertanian. Ya, itu. Nah, ini sekarang dikoordinasikan oleh seorang Menko Pangan. Ya, memang di bawahnya itu hanya ada Kementerian Pertanian dan Badan Pangan ya. Tapi pupuk itu ada di bagiannya Kementerian BUMN. Iya kan? Untuk yang diproduksi di sini ya, produksi di pupuknya. Indonesia. Iya kan? Kementerian Pertanian ini kan hanya menentukan alokasinya. Iya, distribusinya. Produksinya di BUMN nih. Iya. Nah, ini bagaimana mengkoordinasikan itu kan? Bahwa syarat-syarat tadi, lahan tadi kan kita sudah dengar bahwa pemerintah menargetkan mencetak 1 juta hektar lahan. Iya, sawah ya kan? di sawah Papua. Di Papua dan ada 500.000 kalau nggak salah di Kalimantan Utara ya. Iya. Nah, ini kan yang lain nih kita bicara. Pupuknya bagaimana? Pupuknya ada di BUMN tadi. Pengairannya gimana? Ini kan pembangunan irigasi, bendungan segala macam itu ada di PUPR. Menko-nya sekarang Menko Infrastruktur ya, yang baru. Ini kan bagaimana para pembantu presiden ini mengejawantahkan pikiran besar seorang presiden untuk itu bisa terwujud. Itu yang menurut saya harus kita kawal. Itu yang kemudian kembali lagi ke pertanyaan saya di bagian berikutnya, Bung Aris. Apakah memang kita semua nanti akan tahu tahapan-tahapan mencapai target supaya kemudian nanti para akademisi, profesor-profesor ini ya jangan ragu juga untuk mengatakan bahwa target itu tidak bisa tercapai. Turunkan sedikit lah supaya kemudian kita bisa mencapainya. Dan yang paling penting ketika ada saran-saran membangun seperti ini tidak dianggap dalam tanda petik menghambat pembangunan kan, seperti itu kan? Ya harusnya seperti itu ya. Baik. Terbuka apa yang akan dilakukan, apa targetnya, apa yang dilakukan itu kan terbuka dan bisa menerima kritik, bukan kritik seharusnya ya itu masukan. Masukan membangun. Dan ketika memang itu masukan itu baik, ya tinggal dijalankan. Baik, kita harus jeda dahulu, Bung Aris dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali.
Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bung Aris, ada banyak sekali orang yang mengatakan Presiden Prabowo dan kabinetnya tidak punya kemewahan yang cukup untuk belajar mengerjakan bagiannya, lalu mencapai target-targetnya. Pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia bisa membantu pemerintahan Prabowo Subianto untuk mencapai target swasembada energi dan pangan ini? Ya, ini harus dimulai dari pemerintah sendiri. Pemerintah harus terbuka, harus transparan kepada kita sebagai masyarakat. Apa langkah yang akan diambil untuk swasembada pangan dan energi ini? Kan kita begini, Leo. Menurut saya bahwa target itu ditentukan bukan asal-asalan, tentu dong. Itu berasal masukan dari Presiden punya apa istilahnya tim, bahwa ini mungkin menurut timnya Presiden, ya kan? Nah, mungkinnya itu kan harus dijabarkan, harus di apa namanya, gradualnya seperti apa, tahap-tahapnya seperti apa, itu dibuka seperti apa. Dan apa yang akan, dan menteri-menterinya harus bisa menerjemahkan visi Presiden itu menjadi langkah-langkah setiap kementerian. Apa yang akan dilakukan? Dan mendetilkan ya? Mendetailkan. Iya. Sungguh ini bukan kerja yang ringan, ini kerja yang berat, sangat berat dan penuh tantangan di tengah. Dan ini loh, bukan pangan dan energi ini bukan semata-mata urusan hanya di dalam negeri, ini ada urusan di luar juga. Geopolitik itu sangat mempengaruhi. Betul, harga gandum jadi mahal gara-gara perang Rusia-Ukraina terus berlangsung, krisis Timur Tengah. Bayangkan tadi 50% kita masih impor bahan bakar. Bayangkan kalau itu harganya melonjak dengan dolar, itu kan bisa mempengaruhi. Jadi itu yang harus benar-benar dijelaskan. Seperti apa langkahnya, seperti apa target-targetnya per tahun, sehingga itu bisa tercapai. Jadi orang tidak menganggap itu sebuah mimpi, sebuah apa namanya, angan-angan. Itu harus apa? Ini targetnya apa, caranya seperti apa? Itu kan biasa. Jangankan sebuah negara, kita menjalankan sebuah perusahaan pun seperti itu kan, target seperti ini, langkahnya ini gitu loh. Ada yang mengatakan bahwa roket itu ketika terbang itu selalu koreksi setiap saat untuk mencapai targetnya. Tidak pernah ada roket yang benar-benar langsung sekali jalan, tidak ada koreksi. Tapi pertanyaannya begini, kalau kemudian ada masukan membangun dari para akademisi, terutama ilmuwan yang memang mengerti masalah, bagaimana kita bisa meminta pemerintahan Prabowo Subianto untuk menerima itu dengan baik. Jangan kemudian orang yang memberikan masukan yang berbeda, itu dianggap melawan, dianggap kemudian menghambat pembangunan. Bagaimana Bung Aris? Ya. Kritik itu kan kalau itu sifatnya untuk membangun, itu kan sah-sah saja ya. Selama pakai data, fakta, pakai fakta, dan tentu dengan cara yang beradab, dengan cara yang baik, bukan yang sopan, dengan. Betul. Saya kira pemerintah akan menerima masukan-masukan yang disampaikan dengan data, dengan cara yang baik, santun. Bukan dengan apa namanya, unjuk rasa atau apa gitu kan. Satu lagi yang kita harap memang ketika memang ternyata sudah diolah oleh semua pihak, ternyata targetnya harus direvisi, itu bisa dilakukan dan boleh dilakukan ya? Sangat dong, Mbak. Itu kan wajar saja bahwa target bukan tidak tercapai. Seiring berjalannya waktu, seperti kita tahu kan, faktornya banyak. Cuaca segala macam, iklim, itu kan ada. Itu dikoreksi dengan alasan yang masuk akal, alasan yang bisa diterima oleh halayak. Saya kira itu kita kan pengen melihat progresnya seperti apa, kerjanya seperti apa, dan bagaimana tim ini bekerja bersama. Kita dukung sama-sama supaya kemudian target swasembada pangan dan energi ini bisa tercapai, tentunya dengan langkah-langkah yang realistis. Bung Aris Fadila, terima kasih Leo, sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Pemirsa, kita sepakat dengan Presiden Prabowo bahwa target harus dipasang setinggi mungkin, tapi usaha mencapainya juga harus sekeras mungkin dengan strategi yang tidak asal-asalan. Perlu langkah terukur dan usaha keras. Tidak boleh ada koordinasi berbelit-belit, ego sektoral, dan komunikasi antar menteri atau lembaga yang macet agar janji itu bisa terwujud. Saya Leonard Samosi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.